Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini ada sebuah info dari berita Blukumba. Ya, ini info ketiga kalinya untuk hari ini. Jadi di sini saya ingin meluruskan apa yang disampaikan atau yang diinfokan oleh berita Blukumba ini. Langsung saja, sama Ethereum dan Bitcoin, harga Pi Network fluktuatif saat open mainnet. Proyek cryptocurrency Pi Network akan mengalami fluktuasi harga setelah peluncuran mainnet dan pencatatan di bursa kripto. Menurut informasi dari Trends of Service atau disingkat TOS, aplikasi Pi Network, volatilitas ini sama halnya mata uang kripto lainnya seperti Bitcoin dan Ethereum. Jangan komen dulu ya kalau mau komen misalnya. Tunggu saya membaca sampai selesai ya. Nanti akan saya jelaskan. Dengan semakin dekatnya peluncuran mainnet, banyak pengguna dan investor mulai berspekulasi mengenai potensi harga Pi di pasar terbuka. Pi Network sendiri telah menjelaskan dalam TOS gitu ya, mereka bahwa pengguna harus siap menghadapi volatilitas yang tinggi setelah peluncuran mainnet. Anda mengerti bahwa Ethereum dan teknologi blockchain lainnya serta mata uang atau token terkait sangat fluktuatif karena banyak faktor termasuk namun tidak terbatas pada adopsi spekulasi, resiko teknologi dan keamanan. Anda juga mengakui bahwa setelah mainnet Pi menjadi aktif atau Pi terdaftar di bursa, Pi akan mengalami volatilitas yang sama dan menghadapi faktor yang sama dengan cryptocurrency lainnya. Demikian bunyi pernyataan tersebut. Volatilitas harga cryptocurrency dikenal sangat tinggi dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Adopsi pengguna, spekulasi pasar, inovasi teknologi, serta kebijakan dan regulasi pemerintah semuanya memainkan peran penting dalam menentukan harga. Pi Network juga menyatakan bahwa biaya transaksi di blockchain mereka dapat bervariasi dan bisa meningkat sewaktu-waktu yang dapat mempengaruhi ya aktivitas di jaringan dan pada gilirannya harga Pi. Oke, kita lanjut. Seperti yang telah terlihat pada Bitcoin dan Ethereum, perubahan signifikan dalam harga dapat terjadi dalam waktu singkat. Hal ini membuat investasi dalam cryptocurrency menjadi penuh resiko, tetapi juga berpotensi memberikan keuntungan besar. Pi Network mengingatkan penggunanya untuk menyadari resiko ini dan tidak menganggap enteng fluktuasi harga yang mungkin terjadi. Dengan peluncuran mainnet yang dijadwalkan tahun 2024 ini, para pengguna dan investor diharapkan untuk tetap waspada dan mempersiapkan diri terhadap kemungkinan fluktuasi harga yang tinggi. Sementara itu, komunitas Pi Network terus berkembang dengan harapan bahwa teknologi dan pendekatan unik mereka akan memberikan dampak positif di dunia cryptocurrency. Nah, ini secara pandangan kalau Pi ini masuk bursa ya, masuk exchange seperti halnya Indodax lah dan lain sebagainya lah, macam-macam pokoknya. Nah, jadi untuk semuanya ya teman-teman, kalau Pi ini sesuai dengan visi dan misi di awal, yaitu sebagai mata uang dunia ya. Kita ambil contoh seperti halnya dolar gitu ya, kan mata uang dunia. Apakah Pi ini akan bisa menggantikan dolar ke depannya? Kita tidak tahu ya. Tetapi seiring berjalannya waktu, teknologi itu semakin canggih ya. Dan saya 100% sangat yakin selalu ada perubahan di setiap era, di setiap zaman ya. Yang dulunya tidak ada uang kertas, akhirnya ada uang kertas. Yang sekarang, yang dulunya tidak ada internet, sekarang ada internet. Nah, untuk kedepannya ada apa lagi? Jadi selalu ada upgrade terbaru. Kita nggak bisa kita nggak
skeptis gitu ya. Kita misalnya skeptis terkait hal ini nggak bisa ya, kita harus tetap ikuti terus ya, harus mengikuti apa saja yang terjadi saat ini mengenai teknologi apa saja, kita ikutin saja ya, karena kita tidak tahu apakah teknologi ini akan digunakan ke depannya atau tidak. Tapi selalu ada revolusi baru yang mana kita kalau tidak mengikuti revolusi ataupun upgrade teknologi terbaru dan terbaru itu ya, maka kita akan tertinggal. Yang tertinggal ini ya udah kalah ya. Yang selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman, dengan revolusi teknologi, mengikuti terus ya, masuk terus di dalamnya, itu akan terus ya, hidupnya akan membaik ke depannya ya. Karena seperti halnya kita melihat macam-macam perusahaan ya, perusahaan apa yang tahan dengan sampai 100 tahun gitu ya. Tentu tidak banyak perusahaan yang sampai bertahan dengan sampai 100 tahun. Dari zaman kakek buyut kita dulu sampai dengan kita sampai saat ini, ada nggak ya? Nah, jadi teman-teman ya, kalau kita ingin tetap enak ke depannya, kita harus mengikuti yang namanya inovasi-inovasi baru, teknologi baru. Kita nggak bisa sekarang ini males-malesan, nggak mau belajar ya gembel aja nantinya ya. Jadi makanya saya sangat menyarankan untuk kalian jaga Picoin-nya dengan baik ya. Memang di tahun 2009 itu Bitcoin muncul dan sampai saat ini bernilai sangat tinggi, 1 miliar lebih. Untuk Picoin atau Pi Network, di saat nanti terjadinya open mainnet ya, kita nggak tahu ya. Jadi kan seperti yang saya sampaikan barusan, antara menjadi mata uang dunia atau seperti halnya cryptocurrency pada umumnya. Maka sangatlah wajar disebutkan di berita Blukumba ini bahwa harganya akan fluktuatif ya, karena rata-rata ya koin apapun yang masuk bursa atau exchange itu sudah pasti fluktuatif ya, terkecuali dia misalnya menggantikan dolar gitu, misalnya menggantikan dolar jadi mata uang dunia, yaitu ya bisa lebih stabil lah ya pastinya dari segi nilai. Ya intinya kita ikutin saja, kita tetap mining di Pi ini, kita anggap ini sebagai tabungan. Dan terkait open mainnet mungkin akan saya bahas di video-video selanjutnya. Mengenai Picoin dan cryptocurrency mungkin sampai sini saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Ya, semoga bisa dipahami. Kalau yang saya sampaikan masih kurang, ya kalian bisa riset sendiri, bisa cari tahu sendiri. Ya, jangan males. Ya, karena orang pinter itu nggak pernah males. Orang pinter itu selalu senang belajar. Ya, jadi seperti itu. Oke, mungkin sekian saja untuk infonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.